Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda, para haji, para hajah yang dicintai Allah, yang besar yang kecil tadi disebut nama. Semoga kita sama mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah-ayah, ibunda, sehat semua hadirin? Bisa silaturahmi lagi hadirin. Ini mahal, luar biasa. Setiap kali mau hadir bertemu sama jamaah kajian Sabtu pagi Al-Ahda, hati itu dari Wonosobo rasanya udah senang. Ayo cepat. Kapan ini ketemu sama jamaah? Semoga kami sekeluarga selalu mendoakan semoga ayahanda, ibunda, seluruh jamaah dan panitia keluarga besar kajian Al-Ahda selalu diberkahi oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, selalu istiqomah sampai husnul khatimah. Kedua kalinya, sholawat bertahiyat salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Ibunda, ayahanda, jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang tadi MC sampaikan, saya mau mengajak juga. Saya mengajak untuk diri saya mengajak untuk kita semua. Mari sama-sama luruskan niat. Fokus kita bukan karena dunia semata. Fokus kita bukan hanya mencari keuntungan dunia yang sifatnya sementara, tapi tujuan fokus utama kita adalah mencari ridhonya Allah. Itu aja. Wa ma Tidaklah Allah perintahkan kita ketika kita beramal salih kecuali Allah mau supaya kita ikhlas hanya berharap ridhonya Allah. Ibunda hadirin jamaah dirahmati Allah, saya pagi ini akan sama-sama kita bersama-sama belajar. Yang akan kami sampaikan adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir. Tema kita apa? Agar hati kami tetap teguh. Apa maksudnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Saya pimpin ibunda, ayahanda, sahabat sekalian, ayo kita baca bersama-sama. Saya pimpin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
anna. Lanjutannya. Kemudian terakhir Masya Allah, ternyata di hadapan saya hafal Al-Quran semuanya. Saking hafal Al-Qurannya nggak perlu ditalkin, nggak perlu diawali, sudah sampai selesai. Ternyata di bunda yang ada di hafal Al-Baqarah semuanya. Ini kan ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat yang akan jadi bahasan kita agar hati kita tetap teguh. Apa artinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon izin berdiri jemaah. Allah tidak akan membebani satu beban kepada seorang hamba kecuali hamba itu pasti mampu memikul beban. Jadi saat tema ini berangkat dari kalimat agar hati kami tetap teguh, rumus yang pertama dulu, ketahuilah apapun ujiannya kita pasti mampu. Apapun ujiannya kita pasti mampu. Ini rumus pertama. Keteguhan itu datang karena kita mampu melewati berlandaskan keyakinan. Aduh, ujian saya berat banget. Belum suami, mohon izin jamaah, belum suami baru saja wafat, tiba-tiba saya harus rasakan orang tua saya juga wafat berpulang. Baru ayah saya kemarin, bulan berikutnya ibunda saya. Bulan berikutnya lagi adalah anak perempuan saya. 4 bulan berturut-turut ibunya meninggal, pasangannya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anak kandungnya yang putri meninggal. Berat. Gak mudah, memang gak mudah. Tapi begitu tahu, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu kita tahu, Allah berfirman, hambaku saya tenang, ujian ini sudah kami takar sesuai kemampuan. Gak pernah Allah itu salah memilih bunda diberi ujian, gak mungkin. Allah bisa salah itu gak mungkin hadirin. Lalu Allah mengatur bagaimana darah ini mengalir, bagaimana nanti otak ini bekerja, bagaimana jantung, paru-paru, ginjal, usus, semuanya bekerja dengan baik. Emang pernah kita perintahin? Kita bangun tidur, yuk kita bilang, tak onin dulu jantungku cetek, saya onkan dulu paru-paruku cetek. Ada tombolnya nggak di tubuh kita? Nggak ada. Tapi begitu bangun, otomatis mata melihat, telinga mendengar, lisan bicara, jantung bisa berfungsi, ginjal berfungsi, usus 12 jari berfungsi. Siapa yang mengatur itu? Allah. Pernah salah? Nggak pernah. Lalu kenapa kita ngerasa, kok saya ngerasa paling berat ujiannya? Padahal Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin kecuali karena kita kurang membaca ayat Al-Quran. Tahu sebabnya apa kalau kita sampai buruk sangka sama Allah? Sebabnya bisa jadi salah satunya, mohon maaf, gantung diri. Mohon maaf, minum baygon dicampur autan. Mohon maaf, ada yang sampai dia menabrakkan dirinya ke sini dan ke situ. Kenapa? Karena tidak betul-betul beriman kepada Allah. Hati kita itu teguh karena ada Allah. Makanya kalimatnya ketika kita berdoa, Allahumma fir lana dzunubana ya ya Allah, ampuni dosa dan kekeliruan kami. Ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Jangan tahu ketika kita mengucap itu kita sedang menyadari diri bahwa kita tidak mampu apa-apa. Yang membuat hati teguh hanyalah Allah.
Tadi keluar rumah, doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali semua atas seizin Allah. Ya Allah, kuatkan kami saat kami sedang tertimpa ujian dalam hidup. Anak kami yang durhaka pada kami, menantu kami yang durhaka kepada kami, masalah hidup yang terus datang bertubi-tubi. Kuatkan kami ya Allah. Kami bertahan bukan karena harta yang kami punya. Kami bertahan bukan fisik kami yang kuat. Dan kami bertahan bukan karena jabatan kami, tapi kami bertahan karena iman kami yang kuat kepada Allah. Jadi kita itu hatinya teguh. Rumus yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Harus dipakai sebagai prinsip seorang mukmin. Gak ada masalah kecuali kita pasti mampu melaluinya. Gak ada yang berat kecuali kita tahu Allah yang meringankan. Buat kita mah berat, buat Allah mah kecil. Buat kita mah selalu besar anggapnya, buat Allah mah sepele. Kenapa? Ada Allah yang jauh lebih besar. Makanya rumus ini dipakai. Al-Quran itu kan rumusnya banyak. Karena sebenarnya Al-Quran itu petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Lanjutannya? Masya Allah. Emang benar. Saya tadi udah bilang, ibu-ibu ini hafal Quran semuanya. Dzalikal kitab, itu Al-Quran, la raiba fihi, enggak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Kalau kita mau diberi petunjuk, ikuti saja apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita mau tahu gimana Allah bicara sama kita, buka Al-Quran, kita akan lihat betapa sayangnya Allah sama kita. Hambaku, ini haram ya, jangan disentuh, jauhi. Oh iya ya Allah, itu baik buat kita. Hambaku, yang ini pahala ya, laksanakan, lakukan. Kita laksanakan, kita lakukan, dan itu baik buat kita. Karena siapa yang paling tahu yang terbaik untuk hambanya? Allah. Karena ya jemaah, pegang sama-sama yuk rumus ini. Rumusnya singkat, rumusnya simple. Kita sudah hafal dari dulu, tapi boleh jadi maknanya sama-sama baru belajar di hari ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu rumus yang pertama. Tidak mungkin Allah menitipkan beban kecuali mampu kita untuk memikulnya. Jadi yang diperbaiki siapa? Mental kita. Yang diperbagus apanya? Diri kitanya, yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan seseorang akan mendapatkan pahala dari apa yang ia kerjakan, dan ia juga akan mendapat dosa dari apa-apa yang ia kerjakan. Hadirin, kita itu nanti dihisab bukan apa yang kita tahu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau berbuat baik dapat balasannya. Kalau berbuat buruk ya dibalas dengan balasan sempurna. Kita itu dihisab bukan karena ilmu yang kita tahu nggak pernah diamalkan. Walaupun itu tetap nanti akan dipintai pertanggungjawaban, tapi lebih-lebih kita itu nanti dihisab bima kanu ya'malun, atas apa yang kita kerjakan. Saya beramal kok nggak ada yang nepuk tangani ya, padahal saya beramal soleh loh. Apa ibu amal soleh? Itu saya yang beli kemarin sejadah, tapi saya ngirimnya jam 1 subuh biar nggak ada yang tahu, biar nggak dibilang liar. Tapi begitu ditanya, karpet baru, masjid punya karpet baru, siapa yang beli? Takmir beli ya?
kenapa batuk? Enggak, itu karpet saya yang beli. Tadinya niatnya karena Allah, tersebab dia merasa nggak ada standing applause, nggak ada orang berterima kasih sama dia. Yang tadinya niat ibadah belikan sejadah karena Allah, akhirnya niat beli sejadah untuk dipuji manusia. Nggak ada jamaah orang yang berharap pujian manusia, kecuali boleh jadi amal solehnya akan dibinasakan sama Allah, akan dihempas seperti debu yang berterbangan. Kalau dalam ayat haba'an mansura, dibuat amal solehnya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau beramal cuma karena manusia, gak akan dapat ridhonya Allah. Kalau beramal cuma karena ingin digilai pujian manusia, gak akan dapat kecuali apa yang dipuji manusia. Tapi siapa-siapa yang memfokuskan amalnya karena Allah, fokusnya adalah ridho dan cintanya Allah, fokusnya dia beramal karena berharap surganya Allah, Allah kasih hadiah terbaik buat dia yang bahkan manusia gak bisa memberikan itu kepadanya, kecuali hanya Allah yang mampu memberikan itu untuk diri. Maka hadirin, beramal solih bukan karena manusia, beramal solihnya kita karena Allah. Ibunda paling tahu kan saat dimana orang beramal solih karena manusia, mana orang beramal solih karena Allah. Ketakar, kentara banget. Kita ini juga kadang harus memperbaiki jemaah, termasuk buat yang berbicara. Karena kadang-kadang kita itu kalau pas ngasih suka diungkit-ungkit. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu, jangan kamu batalkan sadaqatikum, sedekah-sedekahmu, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, melukai penerima. Orang kalau sedekah rumusnya dua. Satu, lakukan. Dua, lupakan. Rumusnya dua. Yang pertama apa? Lakukan aja. Yang kedua apa? Lupakan. Jangan diungkit-ungkit. Kita itu kadang paling seneng, mohon maaf, sebagian, bukan kita ya, sebagian kadang paling seneng ungkit-ungkit. Biar, wah kalau udah kata itu terlontar, biar ki, aku loh, aku sing biayai sekolahmu, aku sing nolong kowe, sehingga kowe bisa kerja kene. Kita mungkin biar ki, hapus semua amal-amalnya. Ibunda hati-hati ya, ayahanda, mohon izin, sahabat, hati-hati. Syaitan itu kalau nggak berhasil goda pada saat kita beramal, syaitan itu akan menggoda saat prosesnya. Nggak berhasil saat mau beramal, bismillah, mau infak 100.000, dia nggak berhasil goda, jangan, kan butuh buat beli bensin, jangan, nggak usah. Kalau nggak berhasil sebelum beramal, saat proses mau cemplungin nih, udah setengah, ini panjang segini udah setengah masuk, kayaknya iya bener, ditarik lagi. Itu syaitan goda di situ. Misalkan pun syaitan juga sudah berhasil, misalkan syaitan gak berhasil, akhirnya enggak lah, bismillah, masukin semuanya, syaitan tetap akan goda. Kapan? Sesudah beramal salih. Tahun 90 ada seorang bapak yang sekarang udah jadi kakek-kakek. Waktu itu beliau termasuk pengusaha muda yang sukses luar biasa tahun 90. Dan dia melihat di sebuah daerah di Jakarta ada masjid yang doyong. Terus dia bilang, Pak Takmir, ini masjid doyong, gimana kalau saya ikut bangun? Ya Pak, silakan. Pada zaman itu di Subang 200 juta. Pada zaman itu jamaah 200 juta beda sama 2022 di Subang. Terus dia bilang, Pak Takmir,
Tapi jangan ada yang tahu kecuali saya, Anda, sama Allah. Udah, bangun, terbangun masjid yang mewah, yang megah, yang bagus. Hati tetap bersih. Orang nggak ada yang tahu kecuali beliau, takmir Allah. Takmir ditanya, dapat dari mana sih? Hamba Allah. Hamba Allah ini siapa? Pokoknya hamba Allah. Kan bisa begitu ya? Hamba Allah. Hamba Allah siapa? Ya pokoknya hamba Allah. 25 tahun berselang, anaknya si bapak menikah. 5 tahun berselang, punya cucu. Cucunya terus kemudian umurnya sekitar 4 tahunan, pernah liburan. Libur ke tempat kakeknya, dibilang tersebut. Lalu cucu ini minta, kakek jalan-jalan yuk kek. Cucu yang sekitar 5 tahunan itu berkata, kek jalan-jalan yuk. Akhirnya kakeknya ngajak cucunya jalan. 25 tahun ditambah 5 tahun, 30 tahun menyimpan rapat-rapat amal solihnya. Hanya dia, takmir, dan Allah yang tahu. Di tahun saat dimana cucunya ngajak jalan-jalan, kakek ini pun kemudian ngajak cucunya jalan-jalan. Begitu melihat masjid, cucunya terpesona sama masjid itu. Kakek, itu masjidnya bagus banget. Kakeknya bilang, siapa dulu yang bangun? Kakek tuh yang bangun. 30 tahun amal solih disimpan rapat, nggak ada yang tahu kecuali dia, marbot, dan Allah. Setelah 30 tahun syaitan berhasil menggoda, membongkarnya karena wasilah cucunya. Itu syaitan jamaah. Nggak berhasil sebelum, digoda lagi ketika proses. Nggak berhasil ketika proses, digoda lagi. Bahkan bukan setelahnya. Bisa 1 tahun kemudian, bisa 5 tahun kemudian, bisa 10 tahun kemudian, bahkan bisa 30 tahun kemudian. Itu hadirin. Kenapa itu terjadi? Syaitan paling gak mau kalau kita berhasil beramal salih. Syaitan tuh gak mau. Ada anak muda ahli ibadah lama-lama menua, akhirnya umur 60 tahun sakit. Apakah syaitan ridho? Ini dari mudanya udah soleh nih. Saya tahu syaitan itu ngincer kapan titik lemahnya. Nah, pas tua. Dari umur 20 tahun sampai umur 60 tahun, gak pernah yang namanya datang ke dukun, gak pernah yang namanya berobat dengan pengobatan yang identik dengan kesyirikan. 40 tahun ibadah. Di umur 60 sakit. Ketika sakit, syaitan bisiki, datang itu loh ke sana, pasti sembuh tuh. Dia datang ke sana, ternyata datang ke dukun. Walhasil lalu kemudian imannya pun rusak karena dia mempercayai apa yang dikatakan oleh kahin tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Itu syaitan sekali lagi. Makanya kita itu diingatkan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita itu akan dihisab amalnya. Dan amal kita itu panjang. Kita akan benar-benar dihisab ketika nanti sudah kita wafat. Hisab yasira, mudah-mudahan hisab yang mudah. Kalau di sini syaitan tuh masih bertarung sama kita. Jangan sampai dia berhasil, jangan sampai dia berhasil, jangan sampai dia berhasil. Pokoknya amal solehnya dibuat kalau nggak ria. Amal solehnya itu dibuat supaya dapat pujian manusia. Amal solehnya dibuat supaya cuma dapat sekedar dunia. Sebagaimana yang Nabi katakan, man kana fid dunya, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa-siapa yang tujuannya Allah dan Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa yang tujuannya karena dunia atau karena imra'ah, perempuan yang kiuha, yang mau dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya cuma dapat itu saja, cuma dapat dunia doang. Dan ayahanda, ibunda, sahabat sekalian yang dicintai Allah,
Apakah kalau manusia muji kita terus perut kita kenyang? Enggak. Kita pakai jam bagus, Masya Allah jamnya bagus banget. Apakah setelah jam bagus dipuji perut kita kenyang? Pakai motor, Masya Allah ibu motornya bagus banget. Apakah setelah dipuji kita kenyang? Enggak. Pujian manusia sebatas apa? 1, 2 hari, 3 hari puji. Hari keempat bilang di belakang, paling nyicil pun. Paling masih cicilan 30 bulan lagi itu. Itu manusia, padahal kita nggak nyicil, kita belinya cash. Tapi apa boleh baut, apa boleh buat. Manusia mah tetaplah manusia. Sepintar, cerdas, sebaik, sebagus apapun pasti tetap ada yang mencela. Rasulullah ada yang mencela, ada yang membenci, ada yang nggak suka. Siapa Rasulullah? Nabi kita, kesayangan Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman. Allah menjaminnya menjadi manusia yang paling tampan rupawan, indah mulia akhlaknya, menjadi ahli surga, surganya paling tinggi bersama para nabi. Beliau termasuk adalah baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik di muka bumi, tapi tetap ada yang membenci. Kalau Nabi Muhammad saja ada yang nggak suka, apalagi kita yang sangat jauh dari baginda Nabi. Makanya yang sekarang harus difokuskan, ibunda, ayahanda, ayo amal saleh, jangan tunda. Ada nasihat Rasulullah, saya suka kalau nasihat ini dihafal oleh ibunda dan ayahanda dan sahabat semuanya. Nasihatnya sederhana. Rasulullah menasihati, badiru bil a'mal. 1, 2, 3. Badiru bil a'mal. 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 Segera dalam beramal salih. Jangan ditunda. Amal saleh itu jangan bilang entar sok. Kalau kita, Bu ayo ngaji, sesok wae. Bu ayo baca Quran, sesok wae. Lebih parahnya lagi, dia bilang, ayo Bu beramal saleh, sesok ben. Dia bilang besok, hari itu dia meninggal dunia. Tragis, menyedihkan jemaah. Gak ada yang membuat syaitan tertawa terbahak-bahak kecuali syaitan berhasil membuat anak Adam menunda beramal. Tugasnya syaitan nunda untuk amal saleh. Lagi mau beramal, jangan. Kita kan kurang. Lagi mau datang ke majelis ilmu, janganlah bensinmu kuwi lho. Ya Allah, datang mikir bensin. Bensinnya memang naik ibunda, tapi kan semua harga-harga naik, betul. Tapi bukankah kemarin loh kita diajarkan sama Allah, gak usah 98, krisis moneter ini itu segalanya macam naik. Kemarin aja loh 2020, berapa banyak yang tepok jidat, alah yo, dagangan kurang laku kilo. Aduh, dagangan saya nggak laris, nggak ada yang beli. 2020 banyak orang bangkrut, banyak orang tutup, banyak orang usahanya nggak ada yang kebuka kecuali banyaknya malah mayoritas yang tutup. Tapi bukankah Allah tetap mengasih kita rezeki? Buktinya sampai sekarang tetap hidup. 98 kemarin orang puyeng, aduh begini begitu harga naik. Bukankah Allah tetap yang maha pemberi rezeki? Sama, hari ini pun sama. Harga semuanya naik, salah satu faktornya karena BBM naik. Tapi bukankah Allah kita saat harga BBM murah sama dengan Allah saat harga BBM mahal? Yakin aja sama Allah, Allah tetap yang maha pemberi rezeki. Tapi Pak Ustadz, gaji saya tetap. Loh, gaji itu salah satu rezeki, tapi gaji bukan satu-satunya sumber rezeki. Gaji kita memang nggak naik, tapi gaji itu kan bukan satu-satunya sumber rezeki. Karena setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Dan rezeki kita sudah Allah takar, tidak akan mungkin tertukar. Yakin.
Waktu kita kecil dalam janin ibunda kita, kemudian lahir, bukankah kita nggak bisa apa-apa? Ada anak bayi baru lahir, ayo Le, kamu S1 mau kerja di mana? Gimana itu? Masih bayi, langsung suruh kerja. Ayo Le, bapakmu tani loh, ayo gendam bantuin bapakmu. Nggak ada, masih bayi, nggak bisa apa-apa. Kalaupun langsung bisa meninggal dia kalaupun disakiti. Tapi Allah jaga rezeki sang bayi. Yakni kita waktu bayi tetap terjaga. Waktu bayi kita nggak khawatir tentang rezeki. Ketika bayi beranjak umur 6 tahun masuk 1 SD, betapa riangnya kita main layang-layang, betapa riangnya ibunda mungkin ada main karet, ada main-main permainan pada saat itu, ada permainan lempar genteng dan segala macam-macamnya. Betapa riangnya kita bermain tanpa memikirkan soal rezeki. Kenapa sekarang yang sudah lulus SR, sekolah rakyat, yang sudah lulus SMP, SMA, yang bahkan sarjana masih khawatir soalan rezeki? Rezeki mah Allah firmankan, Innallaha huwar-razzaq. Rezeki itu aku yang mikirin, kamu mah gak usah mikirin. Karena aku Allah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Aku Allah kuat yang maha kuat. Al-Matin, semuanya itu ya bergantungnya kepada Allah. Tapi ada syaratnya. Gak terus kemudian malas-malesan, tidur-tiduran, kerjamu apa? Turu-turu. Tapi kalau buat status, semua akan indah pada waktunya. Lo yuk kerja keras, lo yuk macul kalau kita bertani, lo ya kita ngasih umpan ikan kalau kita punya perikanan, punya kolam ikan, yuk bekerja. Lah kan Allah juga perintahkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kalau kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Orang Jawa ngomong harus mau ubat. Ya mau ubat. Masa ya kalau kita minta helikopter minta uang, pesawat minta uang dong. Zaman kecil, iya, itu pun keliru. Lah kok minta uang sama pesawat? Lah kok minta uang sama helikopter? Mintalah kepada Allah. Maka nanti ajarin, Mbak, aku beliin es krim. Ya, minta dulu ya cucuku sama Allah. Ajarin cucu kita dari kecil. Mbak, gimana sih masa minta es krim sama Allah? Gak apa-apa, ajarin. Setelah itu sisipkan. Cucuku saya, mbahmu ini cuma wasilah rezeki, yang ngasih rezeki itu Allah. Iya ya Mbak. Jadi cucu kita nanti, ibunda, ayahanda, molanya begitu terus. Nanti ibunda, ayahanda akan dapati cucu. Mbak, aku mau ini deh, tapi aku minta sama Allah dulu ya Mbak. Mbak kan cuma wasilah aja. Ya Allah, minta ini, amin. Gak apa-apa, ajarkan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kita pelan-pelan harus mulai mengganti kalimat-kalimat yang dulu, mengganti kalimat-kalimat yang baru. Dulu anak kita bilang apa? Le, cepat tidur, besok bangun sekolah. Sama yang kedua, le, cepat tidur, besok sholat subuh berjamaah. Kita, termasuk saya, kira-kira lebih sering ucap yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Gendang turun, ayo tidur, cepat besok bangun sekolah. Pantas di benaknya anak kita bangun ya sekolah, subuh masih tidur. Karena mindset
Pelan ibunda nitip ke anaknya, diganti kalimatnya, cepet tidur besok bangun sholat subuh. Jadi harus di kepalanya sholat subuh, sholat subuh, sholat subuh. Berikutnya, kadang kita sebagai mohon izin sebagian orang tua marah kalau anaknya terlambat sekolah, tapi nggak pernah marah kalau anaknya telat sholat subuh. Ada atau ada? Banyak. Kamu nih kok telat sih sekolahnya? Kamu nanti nilainya jelek loh, kamu nanti nilainya nggak bagus, kamu nanti merah semua rapotnya loh. Pas ibu malu, tahu gak sih? Kita lebih malu anaknya terlambat sekolah daripada malu anaknya terlambat sholat. Ada yang keliru atau enggak? Ayo jamaah diperbaiki, dibenarkan, diperbagus. Anak kita itu jamaah mau rapotnya nanti merah semua, yakin rezekinya tetap Allah jamin. Apa jamin? Ranking 1 maksudnya ranking 1 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kuliah juara 1 di kelas. Apakah jamin akan juara 1 di kehidupan? Belum tentu. Apakah jamin yang IPK-nya cum laude dan cum laude lalu kemudian di kehidupan akan berhasil? Belum tentu. Bisa jadi berhasil, bisa jadi belum. Bahkan yang boleh jadi murid yang selama ini kamu kok aneh jadi murid, ada sarang tawon dikelepak sarang tawonnya. Kamu yuk aneh jadi murid, itu kok sapu kelas dipakai untuk mukul-mukul akhirnya patah. Boleh jadi murid yang paling nakal di kelas besok saat keluar menjadi murid yang paling hormat sama gurunya. Yang pintar ketemu gurunya, muridku yang ranking 1 ya? Maaf, Anda siapa ya? Saking pinternya. Tapi yang bandel gitu. Ini murid ibu yang bandel. Iya, aku nih murid ibu yang dulu dicubit tuh pahanya sama ibu sampai gosong. Aku nih murid ibu yang kemarin tangannya dipukul pakai penggaris. Iya bu, makasih ya bu, dulu udah diingetin. Ibu sehat ya, ibu lancar, barokah. Ayo ibu mau kemana? Oh iya, ngomong-ngomong ibu udah berangkat tindak haji umrah belum? Belum ibu tinggal kirim aja kakak KTP-nya. Insya Allah saya muridnya ibu sebagai terima kasih mau berangkatin ibu umrah. Berangkat. Kadang dunia begitu. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain. Kalau ada murid yang badungnya pol, nakal pol, banyak angkat tangan, berdoa kepada Allah, mintanya sama Allah. Ya Allah, ini ada murid kok yo aktif banget ya Allah, cerdaskan beliau, jadikan orang yang manfaat dunia akhirat. Yang pintar juga didoain, yang belum ya juga didoain. Saling mendoakan, murid mendoakan gurunya, guru mendoakan muridnya. Ud'uni astajib lakum, berdoa banyak-banyak kepada Allah, Allah pasti terima doanya. Doakan murid kita, doakan sekeliling kita, mintalah langsung kepada Allah. Ayat berikutnya, penggalan ayat berikutnya Allah berfirman, setelah laha maka sabat wa 'alaiha maka sabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau mengazab kami, jangan engkau menghukum kami, innasina, karena kami lupa, au akhtana, atau karena kami salah. Ya Allah, jangan kami ini dihukum karena lupa. Manusia itu memang tempatnya lupa. Baru kemarin hafalin amma yatasaalun, hafal. Hari berikutnya anin naba'il azim, hafal.
lupa. Ayat kedua hafal, ayat pertama lupa. Pelan-pelan jemaah. Kita ini memang nasina, sering lupa. Lupa kalau kita ini hambanya Allah. Kita ini semua kan sama namanya. Cuman nama saya yang diberikan orang tua beda. Nama kita yang diberikan orang tua beda. Ada Irfan, ada Fulan, ada Fulana, beda. Tapi sejatinya nama kita semua di hadapan Allah sama, namanya Abdullah, sama-sama hambanya Allah. Kita kan sama hambanya Allah. Yang namanya hamba manut sama tuannya. Artinya dalam hal ini manut sama Allah. Allah suruh kanan, ya kita ke kanan. Allah suruh kiri, ya kita belok kiri. Allah suruh imshi mustaqiman, lurus saja, ya lurus. Karena Allah hadirin tujuannya, bukan yang lain. Makanya kita ini meminta kepada Allah, ya Allah jangan diazab innasina karena saya lupa, au akhtana karena saya banyak kelirunya. Kalau kita salah langsung diazab, nggak ada yang hidup jemaah. Karena setiap kali salah langsung diazab, setiap kali salah langsung diazab, nggak ada yang hidup. Kita mungkin kita udah binasa semuanya. Tapi karena Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, kita salah, kasih kesempatan sama Allah. Gak apa-apa, kamu ayo cepat kembali. Ya Allah, tapi saya banyak dosanya. Sekarang ayo kembali lagi. Ya Allah, tapi dulu saya pernah memakan riba. Gak apa-apa, itu dulu. Sekarang ayo bertobat kembali. Ya Allah, tapi dulu saya pernah menipu, berbohong, culas. Gak apa-apa, itu dulu. Sekarang ayo kembali. Ya Allah, dulu tapi pernah khamar, zina, itu dulu. Aku gak peduli, ayo kembali. Kan Allah berfirman begitu dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Wala ubali, kata Allah. Wala ubali, aku tidak peduli. Betapapun banyaknya dosa kita, maksiat kita, kekeliruan kita, asalkan taubatan nasuha, Allah dekat kita, Allah peluk kita, Allah sayangi kita dengan kasih sayang yang sesayang-sayangnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu Maha Pengampun lagi, Allah itu Maha mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Dulu ada orang bunuh 99. Tapi dia pengen taubat. Dia datang kepada ahli ibadah, tapi orang ahli ibadah ini gak punya ilmu. Ini pentingnya punya ilmu. Jadi gak cuma ibadah tanpa ilmu, tapi pentingnya punya ilmu. 99 sudah saya bunuh. Apakah kalau saya tobat Allah terima tobat saya? Kata orang ahli ibadah tapi gak punya ilmu ini bilang, wah kamu gak bisa, kamu udah terlalu banyak bunuh orang, soalnya gak mungkin Allah terima tobatmu. Akhirnya dicabut pedangnya, ditebas sekalian. Tambah 1, jadi berapa? 100. Sudah bunuh 100 orang, tapi hatinya tuh jujur. Orang tuh kalau berbuat maksiat, sensor peka hatinya masih hidup, pasti ada rasa, ya Allah kok dosa banget ya, ya Allah ini salah banget ya. Itu hatinya jujur. Setelah dibunuh, genap 100 orang dia bunuh, hatinya tetap jujur. Tapi saya pengen tobat ya Allah. Datanglah kepada orang yang berilmu dan ahli ibadah. Wahai Syekh, saya udah bunuh 100 orang. Kalau saya tobat kepada Allah, Allah terima gak tobat saya? Karena beliau orang berilmu, beliau jawab, diterima asalkan 2 syarat. 1, taubat nasuha. 2, pindah circle, pindah lingkungan. Lingkunganmu tuh gak bagus. Ayo pindah lingkungan, kemana? Pindah lingkungan dari lingkungan lama ke negeri seberang sana yang di sana banyak orang solihnya. Oke, baik. Saya tobat-tobatan nasuha, astagfirullah wa atubu ilaih,
ambil bajunya semuanya, set dipikul sama dia. Baru di setengah perjalanan, summa yudrikul maut, mati datang lebih cepat dari yang dia duga, meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah jadikan dia punya pahala tetap dan dia menjadi penghuni surga Allah karena taubat. Taubat. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan azab kami karena lupa dan karena kami bersalah. Kita semua pernah salah. Dan gak apa-apa untuk segera bertobat. Bukan gak apa-apa salahnya. Maksudnya ruang kesalahan itu ada supaya kita lebih baik. Ibu, tahu gak yang membuat ibunda ayahanda setangguh hari ini? Itu kan karena kesalahan di masa lalu yang kita sesali, kemudian kita tobati. Jadi lebih baik seperti hari ini. Makanya saya kalau berhadapan sama yang lebih muda usianya, memberi ruang salah. Bukan berarti dia boleh berbuat salah, enggak. Kapan waktu dia ada kesalahan, dikasih ruang untuk, ayo ini memang keliru, yuk diperbaiki. Evaluasi itu perintah Al-Quran. Pada evaluasi perintah Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan benar-benar beruntung orang-orang yang mau zakkaha, mengevaluasi diri, mensucikan dirinya. Kalau kita nggak pernah mau evaluasi, kita nggak akan berubah, akan selalu di tempat yang sama. Dan berhenti menyalahkan orang lain. Lo kamu, juga bisa gara-gara kamu, nggak selesai. Siapa yang menyalahkan orang lain dalam hidupnya, hidupnya tidak akan pernah berubah. Tapi siapa yang melihat ke dalam dirinya, oh ya saya salah, oh ya saya harus perbaiki, dia akan jadi hamba yang semakin berkembang baik. Karena evaluasi. Ayat terakhir atau penggalan terakhir, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena kelupaan kami atau karena kami melakukan kesalahan. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan beban sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ringankan kami pikul beban ini dengan sebaik-baiknya pikulan. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, rahmatilah kami. Engkaulah sebaik-baik pelindung kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir. Ini hadirin, agar hati kita tetap teguh, selalu sadar diri bahwa kita banyak lupanya, banyak hilafnya. Kembali kepada Allah. Siapa yang kembali kepada Allah, Allah akan dengan cepat menolong dia dan akan jadi hamba yang selalu dapat pertolongan Allah. Ibunda, ayahanda, ada waktu tinggal beberapa menit. Mari kita diskusi, mari kita sama-sama belajar. Kalau ada yang tidak ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Dan untuk ibunda, ayahanda, sahabat di TikTok, di YouTube, di Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya adalah jadwal kajian, potongan video yang bisa ibunda jadikan WA story, poster-poster yang bisa jadikan story di WhatsApp. Silahkan di save aja nomor saya. Kalau di TikTok, Instagram, YouTube bisa tap link di video ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ibunda yang hadir offline, di save nomor saya 0812 13 60 70 20 0812 13
60, 70, 20. Nanti di WA saja, Ustaz, saya Ibu Fulanah yang tadi ngaji di kajian Al-Ahda. Nanti insya Allah dibalas oleh pesan WhatsApp. Di WhatsApp begitu Ibunda, tinggal klik aja nanti. Yang perempuan ada link perempuan, yang laki-laki ada link laki-lakinya, tinggal diklik saja. Begitu Ibunda. Ada yang mau didiskusikan? Hadirin fadhal jamaah sekalian. Alhamdulillah, ini romannya gak ada yang nanya, udah paham semuanya. Alhamdulillah. Mau jadi sholat? Ayahanda, silakan Ayahanda. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, di luar konteks materi pagi hari ini. Insya Allah yang Ustaz sampaikan, ya kami bisa paham. Tapi di luar itu, kami itu ya belajar untuk sholat tepat waktu. Setelah kami sholat tepat waktu itu beberapa menit kemudian, bahkan sampai lebih dari 40 menit dengan azan, ya waktu sholat itu. Apakah kami masih harus menjawab atau menirukan azan tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Ayahanda, beliau berusaha untuk selalu senantiasa sholat tepat waktu. Ketika sudah sholat tepat waktu, masih ada azan yang berikutnya. Azan yang misalnya zuhur itu jam 12, nanti ada azan lagi yang jam 12 lebih 40 menit. Apakah kita masih harus menjawab azan tersebut? Cukup dengan menjawab azan yang pertama. Kita mauquta. Allah berfirman, waktu yang sudah ditetapkan. Kalau zuhurnya jam 12, maka jawab azan zuhur yang jam 12. Nanti azan berikutnya bagaimana? Cukup kita mendengarkan saja, tidak menjawab pun tidak mengapa. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat dijawab pun juga tidak apa-apa. Tapi intinya tentang sholat tepat waktu itu bagaimana sih? Sholat yang sudah sesuai jadwal waktunya. Zuhur jam 12, jam 12. Asar jam 3, jam 3. Kalau bisa lihat di handphone ada waktunya, itu pakai sebagai patokan waktu masuk waktu sholat. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cinta? Rasul jawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Barakallahu fikum. Semoga kita semua dimudahkan sholat tepat waktu. Semua yang mengasih semua yang ada sekeluarga. Ada pertanyaan lain? Hadirin, Ibunda silakan ngomong. Dari Ibu siapa? Di mana mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Satun dari Kerac. Kerajaan itu di mana Ibu? Kerac itu sebelum Borobudur. Masya Allah. Ya setiap pagi saya mengikuti. Ya ini Mas Hadi nggak ikut ya? Oh iya, Mas Hadi ya itu. Masya Allah. Sehat-sehat Ibunda. Ya, ya. Ibu Satun, silakan Ibu. Ya. Mau tanya Ustaz, ini misalnya sholat Jumat itu, kalau perempuan itu kan nggak wajib sholat Jumat, tapi itu biasanya sholat Jumat itu sholatnya nanti setelah sholat Jumat itu selesai, apa harus seperti itu atau apa itu dengan adzan itu langsung sholat atau menunggu jamaah itu selesai? Pulang dari sholat. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Khamsatun dan seluruh keluarga beliau dan seluruh hadirin di Al-Ahda dan seluruh kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah. Apakah kalau kita sebagai seorang perempuan harus menunggu laki-laki pulang dari sholat Jumat untuk melaksanakan sholat zuhur? Jawabannya tidak. Kapan kumandang azan sudah masuk, Allahu Akbar, langsung ambil wudu, sholat 2 rakaat untuk qobliyahnya boleh, lalu kemudian sholat zuhurnya tanpa harus menunggu laki-laki pulang dari sholat Jumat.
Jadi begitu ya ibunda. Jadi ketika azan sudah kumandang, namanya sudah masuk waktu sholat, dan sah orang yang sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Sholatnya sah, karena syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Azan itu penanda masuk waktu, dan itu boleh tanpa menunggu laki-laki pulang dari sholat Jumat. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Silakan hadirin, fadhol. Ustadz, saya mau bertanya, setiap rumah tangga kan pasti ada ujiannya. Bagaimana kita sebagai wanita agar tetap sabar dan ikhlas mendapatkan ujian, Ustadz, seperti itu. Dan Ustadz, saya minta doanya. Kemarin saya diuji sama Allah dengan suami, sempat sampai kemarin pagi kita mau ke pengadilan agama bareng-bareng. Tapi iseng saya tes Ustadz, Masya Allah ternyata saya positif hamil dan gak jadi cerai. Dan saya minta doa kepada Ustadz biar anak saya ini sehat dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga memang ada titipan anugerah dari Allah. Saya lebih condong sering mengajak untuk kita mengganti diksi ujian atau masalah jadi anugerah. Ketipu nih, baru kena masalah, enggak, itu anugerah. Aduh, lagi diuji nih, punya masalah dalam rumah tangga, bukan masalah tapi anugerah. Ada nih menantu nih, aduh masa anak saya di KDRT, itu bukan masalah tapi anugerah. Yuk ganti perlahan diksinya, ini anugerah dari Allah. Anugerahnya bentuknya seperti itu. Apa kiat-kiatnya supaya kuat menjalani anugerah dari Allah? Tadi yang baru saja kita pelajari, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin salah milih pundak, nggak mungkin. Jadi ketika ujian itu datang kepada kita, yakin pasti kita mampu melewatinya. Itu dulu yang pertama rumusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, berbaik sangkalah kepada Allah, ada anugerah. Tapi kita fokusnya bukan ke masalahnya, fokusnya ke anugerah. Makanya Allah mengingatkan, fa inna ma'al usri yusra. Kamu tuh ya tenang aja, ini tuh sulit, tapi bersama sulit ada yang mudah. Fokusnya kita kepada yang mudah. Ini masalah, tapi ini anugerah. Fokusnya adalah kepada anugerah. Yakin sama Allah, yakin baik sangka sama Allah, Allah kasih yang terbaik. Kemudian yang ketiga, saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang hadir kajian Al-Ahda Sabtu pagi ini mendoakan semoga ibu sekeluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kaum muslimin yang sedang punya persoalan rumah tangga yang sama, semoga keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan melalui ujian ini dengan penuh kesabaran, melewatinya dengan penuh ketabahan, dan semoga nanti berbuah apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah sedang mengandung, hamil, dan seluruh kaum muslimin, mungkin anak-anaknya ibu ada juga yang sedang mengandung, mudahkan ya Allah persalinannya, pasca persalinannya jadikan keturunannya keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Ibunda, ayahanda, mohon izin kami harus kajian kembali di Yogyakarta, SMA 2 Yogyakarta, SMA 2 Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi mohon izin kalau kami harus melangsungkan perjalanan kami kembali. Ibu, Bapak, terima kasih sudah membersamai pembangunan Masjid di Wonosobo. Masjidnya sudah sedang pelan-pelan finishing. Mohon doanya, kapan waktu ayahanda ibunda monggo berkenan ditengok amal jariahnya di Wonosobo. Masjidnya insya Allah mudah-mudahan sedang perlahan di finishing. Mohon doanya ya ayahanda ibunda.
Juga bila mana ayahanda ibunda ada yang mau ikut andil peluang amal jariah daripada menyelesaikan pembangunan Masjid di Wonosobo lantai satunya, ayahanda ibunda bisa menyampaikan ke mas-mas yang ada di belakang atau beliau berdua, atau bisa ke saya, atau bisa nanti di save nomor rekeningnya. Siapa tahu ada yang mau mengirimkan karena mungkin nggak bawa cash dan segala macamnya, di save aja ibunda. Bank Muamalat 50 Bank Muamalat 50 900 120 99. Bank Muamalat nomornya 50 900 120 99 atas nama Kajian HAS. Begitu ibunda, ayahanda, salam taklim. Insyaallah kita silaturahmi kembali. Ibu, salam keluarga, ayahanda, salam untuk keluarga. Sampaikan salam kami kepada beliau. Insyaallah nanti silaturahmi kembali. Subhanallah.